For years, I've wondered if the stories were true. And now, I finally have the proof. At the end of the secret shipment of gold... Where in the hell did you get this? In Africa. Pet and his team. On forgotten millions. Imagine. That sounds poetic. What's it mean? The ship of death. Telling you about. I have some bad news about your boat. Now, every... This is not the... Every secret Let's check it out. brings them closer to the greatest discovery under the sun. Oh my God. Bring them to me. From international best-selling author Clive Cussler. You American? Yeah. CIA. Hai sobat, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kita akan bercerita singkat film aksi petualangan berjudul Sahara, 2005. Disutradarai oleh Brett Eisner, film ini mengisahkan arkeolog petualangan, Doug Pitt, diperankan oleh Matthew McConaughey, ditemani oleh sahabatnya, Al Giordino, diperankan oleh Steve Zahn. Dan seorang dokter dari WHO, Eva Rojas, diperankan Penelope Cruz. Pertemuan Eva dan Doug menghasilkan kesepakatan untuk melakukan perjalanan bersama menyusuri sungai Niger, di Nigeria. Pitt mencari kapal kuno CSS Texas yang hilang, sementara Eva, dibantu Frank Hopper, yang diperankan oleh Glynn Turman, menyelidiki penyebab wabah di Mali. Di tengah perang saudara antara diktator Jenderal Kazim, diperankan oleh Lenny James, dengan masyarakat Tuareg di Nigeria, keduanya menjalankan misinya masing-masing. Namun usaha mereka tidak mudah, karena dikejar tentara Kazim dan dihadapkan pada ancaman pembunuhan. Film ini tidak hanya menawarkan petualangan seru, tetapi juga mempersembahkan panorama indah gurun dan sungai Nigeria, yang akan menambah kekayaan visual cerita. Apakah Eva dan Doug Pitt akan berhasil menyelesaikan misi mereka? Saksikan terus kelanjutan ceritanya yang sederhana, namun disulap menjadi istimewa dengan kejutan-kejutan dramatis yang memperkaya petualangan mereka. Sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita film menarik berikutnya. Kisah awal dari film ini dimulai dari latar belakang berakhirnya Perang Saudara Amerika pada tahun 1865, di mana setelah kota Richmond, di Virginia hancur, kapal CSS Texas dengan Kapten Mason Tom, yang diduga bermuatan emas Konfederasi melarikan diri, menembus blokade pasukan Union. Kapal CSS Texas inilah yang mendorong Doug Pitt melakukan perburuan sampai Afrika Barat. Kebetulan dia bersama dengan tim Badan Bawah Air dan Kelautan Nasional atau NUMA, yang dipimpin Laksamana James Sandeker, yang diperankan oleh William Maci, sedang ada proyek di sana. Di saat yang sama, di Nigeria, khususnya di Mali, sedang terjadi wabah penyakit misterius, banyak orang-orang terserang penyakit yang belum ada obatnya. Ketika Dr. Eva Rojas sedang melakukan penelitian penyakit tersebut, tiba-tiba diserang oleh Zakara, seorang prajurit Kazim. Zakara berusaha membunuh Eva untuk mencegah penyelidikan tentang wabah yang melanda Nigeria. Doug yang sedang melakukan pemetaan dan penyelaman di sekitar lokasi, berhasil menyelamatkan Eva. Namun Zakara lolos dengan melarikan diri. Pada sebuah pesta di museum untuk merayakan penemuan artefak bersejarah oleh tim NUMA, Eva berkenalan dengan seorang pengusaha asal Perancis sekaligus sponsor NUMA, yaitu Yves Mazarde, yang diperankan oleh Lambert Wilson. Eva meminta bantuan Yves Mazarde agar misinya menemukan sumber wabah penyakit dapat segera terwujud. Yves menolak dengan alasan, nyawa Eva lebih berharga dibandingkan misinya. Sementara Doug meyakinkan Sandeker, bahwa dia telah memperoleh koin konfederasi dari agen bawah tanah Nigeria, sebagai petunjuk di mana lokasi CSS Texas yang berharga itu berada. Sandeker memberikan waktu 72 jam kepada Doug untuk melacaknya. Sandeker juga memberikan dukungan dengan meminjamkan kapal mewahnya, serta mengizinkan Al Giordino dan Rudy Gunn, diperankan oleh Rainn Wilson untuk menemani Doug dalam misi ini. Atas rekomendasi Sandeker, Eva dan Hopper juga bergabung kapal Doug untuk mencapai Mali sebagai bagian dari misi penyelidikan wabah oleh WHO. Seiring dimulainya perjalanan, mereka tak menyadari bahwa anak buah Kazim telah memantau setiap langkah mereka. Sementara itu, di tengah perjalanan menyusuri sungai Niger,
mereka berinteraksi dengan penduduk setempat, dan melihat panorama yang indah terbentang, meskipun bahaya mengintainya setiap saat. Setelah menurunkan Eva dan Hopper, Deadbeat mulai penyusurannya. Ia menemui orang-orang yang terkait dan relevan dengan peristiwa kapal kematian. Perjalanannya berlanjut ke Gao dengan menyusuri sungai kembali. Di tengah sungai, Deck menemukan pelampung kapal yang tertempel ganggang merah, suatu hal yang menurutnya tidak masuk akal. Rudy segera mengambil sampel untuk diteliti. Yves Mazarde dan Diktator Jenderal Kazim berusaha menghentikan misi Eva dan Hopper untuk menemukan sumber penyakit, dengan mengirimkan tentara untuk mencari mereka. Kazim juga menyuruh anak buahnya membuntuti dan menyerang kapal Deadbeat. Meski beberapa kali hampir menjadi korban pembunuhan, Deadbeat, Al, dan Rudy berhasil selamat, meski kapal mewah Sandeker hancur. Rudy pergi mencari bantuan, sementara Deadbeat dan Al berangkat untuk menyelamatkan Eva dan Hopper. Ketika tiba di sebuah desa, Eva dan Hopper menemukan sejumlah penduduk dan hewan ternak mati. Keesokan harinya, mereka memulai penyelidikan, terutama di sekitar sumur yang kering. Tiba-tiba anak buah Kazim muncul, dan membunuh semua orang yang membantu Eva, termasuk Hopper. Beruntung, Eva yang sedang meneliti di dalam sumur selamat dari serangan tersebut, tetapi masih menjadi target pencarian prajurit Kazim. Deadbeat dan Al datang tepat waktu, menyelamatkan Eva. Mereka berhasil melumpuhkan prajurit Kazim dan segera meninggalkan Mali. Saat melintasi perbatasan, mereka terjebak di daerah yang dikuasai kelompok pemberontak Tuareg. Mereka ditangkap, dan dihadapkan kepada pemimpinnya, yang bernama Modibo. Deadbeat meyakinkan Modibo bahwa mereka sedang diburu anak buah Kazim. Setelah mengetahui bahwa Eva adalah seorang dokter WHO, Modibo menunjukkan kepada Eva orang-orangnya yang sekarat karena penyakit misterius. Modibo menyampaikan bahwa air di daerah tersebut mengandung racun dan tidak ada pengobatan yang tersedia. Mendengar hal itu, Eva segera melakukan uji air yang ada. Dan benar saja, bahwa air di daerah itu terkontaminasi toksin. Inilah yang menyebabkan orang-orang keracunan. Hal sama dialami juga orang-orang Aselar yang berjarak 300 mil jauhnya. Saat mengambil bola di dalam gua, Al terkejut melihat lukisan kapal Texas di dinding gua. Dengan petunjuk lukisan kapal di dinding tersebut, Duck meyakini bahwa Texas terdampar ketika air sungai mengering setelah badai. Sungai yang sama yang membawa Texas, kini mengalir di bawah tanah, menyebarkan kontaminasi. Itu berarti menemukan keberadaan Texas, sama juga menemukan keberadaan sungai di bawah tanah. Kini mereka segera mencari letak CSS Texas yang telah teridentifikasi. Mereka bertiga menyusuri dasar sungai kering menuju perbatasan, berharap menemukan jalan sesuai gambaran di dinding goa. Rencana terhenti saat menemukan pabrik detoksifikasi tenaga surya milik Mazarde, yang ternyata menjadi sumber kontaminasi. Dengan rasa penasaran, mereka mencoba masuk ke pabrik secara diam-diam, dengan menumpang kereta barang yang menuju ke sana. Sementara itu, Rudy dan Sandeker menganalisis sampel. Mereka terkejut menemukan fakta bahwa kontaminasi akan mengalir dari sungai Niger hingga ke laut. Bahan-bahan kimia tersebut akan merusak ekosistem laut secara global. Sayangnya, mereka kesulitan mendapatkan bantuan pemerintah, karena Amerika tidak dapat melakukan intervensi jika terjadi perang saudara di negara berdaulat. Saat Deadbeat, Al dan Eva memantau aktivitas pabrik, mereka ditangkap Mazarde dan Zakara. Eva ditahan di dalam pabrik, sementara Deadbeat dan Al dikirim ke markas Jenderal Kazim.
Namun, dalam perjalanan menuju markas di tengah gurun pasir, Duck dan Al berhasil meloloskan diri dan segera menghubungi Sandeker. Mereka memberitahunya bahwa Kazim dan pasukannya sedang mengejar mereka. Duck, Pete dan Al meminta bantuan Modibo untuk kembali ke pabrik dan menyelamatkan Eva. Mereka berhasil menyusup ke pabrik. Duck menyelamatkan Eva, sedangkan Modibo sendiri menyelamatkan orang-orangnya yang dipekerjakan sebagai budak di pabrik itu. Untuk menyembunyikan keberadaan pabrik, dan menghindari kecurigaan atas pembuangan limbahnya, Masarde berencana menghancurkannya dengan bahan peledak. Al mengetahui rencana tersebut dan berusaha menjinakkannya, karena menyadari potensi dampak ledakan yang akan dapat mencemari laut secara global. Sementara itu, Duck, Pete terlibat dalam pertarungan sengit dengan Zakara, saat berusaha menyelamatkan Eva yang disandera oleh Masarde. Meskipun berhasil membunuh Zakara, Masarde melarikan diri dengan helikopter. Di sisi lain, Al telah berhasil menetralisir potensi ledakan, membuat Masarde marah ketika melarikan diri. Duck, Pete, Eva, dan Al melarikan diri dari pabrik, menggunakan Aviance Voisin C-28 curian yang sebelumnya dimiliki oleh Kazim. Kazim mengejar mereka dengan helikopter serang, diikuti oleh pasukannya. Sejumlah ledakan di sepanjang dasar sungai yang kering mengungkap reruntuhan kapal Texas, sesuai dengan petunjuk yang ada di gua. Mereka bertiga berlindung di kapal. Namun amunisi Kazim terlalu kuat untuk kapal tua yang rapuh. Akhirnya, dengan menggunakan meriam kuno yang ada di kapal Texas, mereka berhasil melawan dan menghancurkan helikopter Kazim beserta dirinya. Tepat di saat itu Modibo dan pasukan Tuareknya tiba, memaksa anak buah Kazim menyerah dan mengakhiri perang saudara. Selamat buat Duck, Pete dan kawan-kawan. Akhirnya kontaminasi air laut bisa diatasi, sumber limbah pun dihentikan. Selanjutnya Sandeker bekerja untuk pemerintah AS secara diam-diam, dengan kompensasi pendanaan kegiatan Numa. Sementara emas yang berada di kapal Texas, diserahkan kepada rakyat Modibo, tanpa sepengetahuan pemerintah Amerika. Masarde sendiri sepertinya diracun oleh Carl, seorang agen AS yang menyamar sebagai pelayan. Cerita ditutup dengan Duck, Pete dan Eva yang sedang berada di pantai dekat rumahnya, di Teluk Monterey untuk memulai hubungan AAU. Demikianlah sebuah cerita film aksi petualangan yang menarik. Melalui petualangan penuh tantangan, Duck, Pete, Eva, dan Al mengajarkan bahwa keberanian dan persahabatan mampu mengatasi segala rintangan. Kisah ini memberikan gambaran bahwa keserakahan dan ketamakan selalu kalah oleh kebaikan. Kehancuran pabrik Masarde menjadi simbol perlawanan terhadap ketamakan manusia dan kepedulian terhadap lingkungan. Film ini menginspirasi tentang keberanian menghadapi ketidakadilan, semangat menolong sesama, dan tekad melawan kejahatan. Pesan utamanya adalah bahwa dengan bersatu dan berjuang bersama, bahkan tantangan terbesar pun dapat diatasi. Sahara 2005 merangkum betapa pentingnya kebaikan dalam mengatasi kesulitan dan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan selalu menjadi cahaya dalam kegelapan. Sebuah pengingat bahwa di setiap gurun kehidupan, ada oasis kebaikan yang selalu bersinar. Semoga film ini memberikan hiburan, sehingga Anda tidak perlu mencari wanita penghibur lainnya.